Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, pada video kali ini masih membahas mengenai dapodik ya, dimana banyak yang bertanya lagi, ternyata ada yang tidak bisa sinkron karena pergantian kepala sekolah ya. Jadi saya akan menjelaskan insya Allah secara rinci itu menurut saya ya, untuk pergantian kepala sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, sehingga teman-teman bisa sinkronisasi. Jadi langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan adalah pertama seperti ini teman-teman ya. Yang pertama adalah pastikan bahwa tugas tambahan di kepala sekolah yang lama sudah dihapus. Atau kalau memang gurunya atau kepala sekolahnya pindah sekolah berarti sudah dikeluarkan dari dapodik ya. Kemudian untuk menghapusnya teman-teman tanpa tukar pengguna pun bisa, tinggal teman-teman ke menu GTK, ke ketik ya, kemudian klik nama kepala sekolahnya, kemudian klik ubah. Nah, di sini teman-teman silakan klik tanda panah kecil cari tugas tambahan ya. Tugas tambahan, teman-teman klik nama kepala ini, tugas tambahan ini, kemudian klik hapus. Nah, ini abaikan saja, kita klik iya saja dan ya ya. Kita klik hapus ya teman-teman ya. Kemudian yang tidak kalah lagi, teman-teman juga harus menghapus tugas tambahan di manajemen penggunanya, yaitu di pengaturan, manajemen pengguna, kemudian kita masukkan kode registrasi itu ya. Kita di sini kita cari nama kepala sekolah yang lamanya ya. Jadi kalau memang masih ada kepala sekolahnya, lakukan ini teman-teman ya. Nah, di sini tugas kepala sekolahnya kita hapus ya. Ya, sehingga hanya ada peran K. Kemudian teman-teman silakan eh, ke kepala sekolah penggantinya teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah, jadi seperti ini saya jelaskan ya. Kepala sekolah itu biasanya atau aturannya adalah diendik, tidak boleh guru ya. Kemudian kalau memang teman-teman pergantian kepala sekolah, maka pastikan di sini jenis GTK-nya adalah kepala sekolah ya. Jadi kalau memang mau menampilkan di berandanya ini sebagai kepala sekolah ya, ini kenapa masih ada karena belum direfresh. Ini saya refresh dulu ya teman-teman ya, biar teman-teman melihat bahwa kepala sekolahnya belum ditentukan. Nah, ini saya sengaja menambahkan saya sebagai PLT dulu nih, karena di saya tunjukkan caranya ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengganti kepala sekolah itu pastikan teman-teman kepala sekolah barunya itu jenis GTK-nya adalah kepala sekolah. Nah, jika bukan kepala sekolah, maka teman-teman silakan menggunakan cara ini dulu. Yang penting bisa sinkron kan intinya ya. Jadi teman-teman silakan pilih jenis GTK-nya atau siapa yang akan menjadi kepala sekolah. Misalnya di sini tadi saya di guru ya, saya lah mau jadi kepala sekolah ini saya teman-teman ya. Oke. Jadi saya pilih nama saya, ini tanpa tukar pengguna ya teman-teman ya, nggak masalah. Klik ubah. Nah, di sini teman-teman eh, cari tugas tambahan sama seperti tadi. Kemudian di sini teman-teman, ini anggap saja ini belum ada ya teman-teman, saya hapus dulu biar biar tutorialnya benar-benar dari awal. Nah, nanti kan seperti ini, tidak ada tugas tambahan ya, atau kalau ada ya yang lainnya. Nah, teman-teman pilih tambah. Nah, jenisnya itu jangan kepala sekolah teman-teman, tapi PLT kepala sekolah terlebih dahulu ya. Karena kalau teman-teman mau menjadi kepala sekolah, pergantian yang asli kepala sekolah itu kalian harus ke dinas teman-teman. Merubah jenis PTK-nya itu harus kepala sekolah. Kalau jenis PTK-nya masih bukan kepala sekolah, maka hanya bisa sebagai PLT saja ya, tidak boleh kepala sekolah. Itu setahu saya. Nah, selanjutnya kita tinggal isi nomor SK-nya, ini saya asal saja sebagai sampel.
kemudian kita klik di sini tanggal mulai tugasnya ya, kemudian kita klik simpan teman-teman. Nah, kalau sudah ada tugas tambahan seperti ini, teman-teman bisa close ya dan kembali ke beranda. Nah, di sini teman-teman refresh saja. Ini refresh. Nah, maka PLT-nya akan ada di sini teman-teman ya. PLT-nya adalah yang tadi dipilih oleh kalian. Nah, kemudian teman-teman pasti akan melakukan sinkronisasi tentunya ya, gunanya kepala sekolah. Nah, yang perlu teman-teman lakukan dan jangan sampai lupa adalah teman-teman melakukan ini nih, di pengaturan, kemudian manajemen pengguna, kita masukkan kode registrasi kita. Nah, di sini teman-teman lakukan hal yang sama seperti tadi di akun kepala sekolahnya ya. Kita cari ini ya, saya yang jadi PLT. Nah, di sininya ditambah teman-teman ya. Tambah kepala sekolah tentunya ya. Kemudian simpan. Nah, kalau teman-teman menu ininya tidak muncul, silakan lakukan clear history all time ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini saya sudah sebagai kepala sekolah, tugas tambahannya di hak aksesnya ya. Hak aksesnya adalah kepala sekolah, tapi di berandanya adalah saya sebagai PLT. Kenapa? Karena di GTK-nya ini di menu guru bahwa saya itu bukan kepala sekolah, jenisnya, jenis ya. Jenisnya adalah guru mapel, maka tidak bisa menjadi kepala sekolah, teman-teman. Kalau mau menjadikan ini akun saya misalnya sebagai kepala sekolah, maka harus ke dinas merubah jenis GTK-nya dulu agar di berandanya itu bukan PLT ya. Di sini bukan PLT. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa kita coba ke menu sinkronisasinya muncul atau tidak ya. Kita tukar akses pengguna, masukkan lagi ulang kode registrasi, kita pilih nama saya yang sebagai PLT tadi, kita klik tukar pengguna. Nah, teman-teman bisa melihat sebentar, kita tutup. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa di akun saya ada menu sinkronisasi dan validasi. Maka teman-teman bisa melakukan sinkronisasi. Nah, di sini saya juga akan membahas beberapa permasalahan ketika teman-teman tidak bisa melakukan tukar pengguna atau tidak bisa melakukan menu sinkronisasi, memunculkan menu sinkronisasi. Jadi beberapa permasalahan yang mungkin teman-teman lupa adalah kita kembali ke admin dulu. Yang menyebabkan menu sinkronisasi tidak muncul di PLT itu karena teman-teman tidak melakukan ini di pengaturan, manajemen pengguna, masukkan kode registrasi. Nah, di sini teman-teman tidak memberikan tugas tambahannya itu hak aksesnya kepala sekolah. Di sini tidak dibuat di PLT-nya. Makanya menu sinkronisasinya tidak muncul, teman-teman. Itu penyebab pertama ya. Kemudian penyebab kedua adalah kalau teman-teman tidak bisa tukar pengguna ya. Jika teman-teman tidak bisa tukar pengguna ke PLT-nya disebabkan karena belum membuat akun ya. Untuk SD, nih, untuk SD itu teman-teman ke menu GTK ya, ke menu GTK kemudian ke guru atau ke tendik atau ke siapapun PLT-nya ya. Ini untuk SD dulu ya teman-teman yang harus dilakukan ya. Klik nama PLT-nya kemudian ke penugasan. Nah, di sini buat atau ubah akun. Nah, nanti di sini akan diminta email dan password. Silakan dibuat di situ teman-teman ya untuk tukar penggunanya. Itu tahap pertama ya. Nah, tahap selanjutnya adalah teman-teman coba ke SP Datadik. Nah, ini di SP Datadik ini berlaku dari SD sekolah manapun ya. Di semua sekolah itu teman-teman wajib login ke SP Datadik menggunakan akun operator ya. Nah, di sini teman-teman di menu akun, jenisnya PTK tampilkan. Nah, pastikan di sini si PLT sudah ada akunnya, teman-teman ya. Nah, kalau belum ada akunnya, ini baik semua sekolah ya. Ini tidak hanya untuk SD, itu wajib punya akun di sini. Nah, kalau tidak ada akunnya, teman-teman klik di menu tambah akun, kemudian jenis akunnya PTK, namanya nama PLT-nya pasti di sini ada ya karena akunnya tidak ada. Kemudian username-nya adalah
teman-teman bisa isi email asal seperti ini, kemudian password-nya juga password asal dulu seperti ini, lalu klik simpan ya. Nah, klik simpan, itu nanti selanjutnya adalah teman-teman kembali ke menu daftar akun. Nah, teman-teman silakan ke salah satu PLT tadi yang baru ditambahkan, ini misalnya yang tadi ditambahkan Hadi Utomo ya. Saya tidak menyimpan karena itu guru sudah keluar, jadi saya tidak membuat akun, itu hanya sampel saja. Nah, nanti kan di sini statusnya belum verifikasi, tentunya kita bisa mengedit teman-teman emailnya ya, kita klik di sini edit. Nah, silakan teman-teman masukkan username dan juga passwordnya. Username-nya itu menggunakan email yang mungkin memang sudah pernah diverifikasi teman-teman ya. Tapi kalau memang belum pernah verifikasi ya isilah email yang aktif yang mau digunakan untuk si akun PLT tersebut ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah pernah verifikasi, maka isilah email di sini dengan email yang sudah terverifikasi dan password yang pernah gunakan sebelumnya ya. Intinya sama persis, jangan dirubah, kemudian klik update ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman silakan kalau datanya sudah tersimpan di sini, teman-teman kembali ke aplikasi Dapodik. Nah, di beranda itu ada menu tarik data. Nah, kita klik tarik data. Nah, teman-teman silakan lakukan validasi semuanya dan lakukan tarik data sehingga akun di SP Datadik ini akan masuk ke Dapodik ya. Nah, dari Dapodik inilah nanti teman-teman bisa melakukan tukar pengguna karena akunnya sudah masuk dari SP Datadik ke aplikasi Dapodik kalian. Jadi seperti itu ya teman-teman alurnya ya. Memang cukup ribet tapi ya dikerjakan saja ya teman-teman. Begitu saja ya teman-teman untuk masalah video pergantian kepala sekolah dan sinkronisasi dengan kepala sekolah yang baru atau PLT. Intinya kalau mau menjadi kepala sekolah tentunya jenis GTK-nya harus kepala sekolah. Tapi kalau memang belum sempat ke dinas ya buatlah menjadi PLT kepala sekolah dulu sehingga tanpa ke dinas kita bisa melakukan sinkronisasi. Begitu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.